Shalom, salam damai, berkah dalam. Kita akhirnya sudah sampai pada penutup dari Injil Yohanes dan juga Injil yang terakhir. Puji Tuhan. Dengan perikop yang terakhir, hanya singkat, hanya 2 ayat, kata penutup. Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Masih banyak hal-hal lain lagi yang diperbuat oleh Yesus. Tetapi jikalau semuanya itu harus dituliskan satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Demikianlah sabda Tuhan. Jadi, murid ini adalah Yohanes. Yang dibilang murid yang dikasihi, itu adalah Yohanes yang menulis Injil Yohanes. Ini dia, ini yang menulis ini. Injil Yohanes, bukan Yohanes Pembaptis. Ini Yohanes murid Yesus. Dialah, Yohaneslah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya. Ditulis, tidak dihafalkan. Kalau dihafalkan itu bisa lupa. Enggak ditulis aja ya, dihafalkan satu hari saja, besok pagi aja sudah berubah satu kata, atau kata yang kedua kebalik menjadi kata yang pertama, dibolak-balik. Atau ada namanya paraphrasing, atau mengucapkan dengan menggunakan kata-kata yang lain. Akhirnya nanti tunda hari kedua akan berubah lagi isinya. Tunda hari ketiga berubah lagi, karena ingatan kita terbatas. Ingatan kita terbatas, kita ingatnya bisa berubah. Jadi kalau hanya diingat-ingat, dihafal, itu bisa berubah, bisa melenceng artinya. Jadi dicatat. Nah, dicatat inilah Injil, dicatat oleh Yohanes. Dialah murid yang memberi kesaksian, saksi mata. Ini saksi hidup loh. Melihat Yesus disalib, melihat Yesus bangkit, melihat semua yang dikerjakan, yang dilakukan, yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kemudian dicatat. Ingat, dicatat. Lalu sampai sekarang kita bisa membaca catatannya. Tidak ada perubahan karena dicatat. Hanya ada terjemahan, diterjemahkan ya. Kalau diterjemahkan dari bahasa satu ke bahasa lain, tentu tiap orang yang menerjemahkan beda-beda menerjemahkannya ya. Tetapi isinya sama, isinya tetap ya. Kalau bahasa, kan bahasa itu kan ada gaya bahasa, ada style, ada cara menafsirkan, tetapi isinya sama. Kalau diterjemahkan ke bahasa Jawa, beda ininya, bahasanya beda tapi intinya sama ya, nggak berubah-ubah. Dicatat. Jadi dicatat, intinya dengan dicatat kita bisa mendapatkan catatan sejarah. Ini adalah catatan sejarah apa yang dibuat oleh Tuhan Yesus. Masih banyak yang mesti dicatat ya, betul ya. Yesus usianya kurang lebih 33 tahun ketika Yesus mati dan bangkit. Sementara pekerjaannya bersama murid-muridnya itu kurang lebih 3 tahun. Ia melakukan pelayanan dan mewartakan dirinya itu kurang lebih 3 tahun. Jadi masih banyak ya. Dalam waktu 3 tahun itu sendiri pasti banyak kejadian yang belum sempat dicatat. Itulah, kalau tidak dicatat lupa. Jadi harus dicatat. Banyak sekali pastinya lah ya. Pasti juga menarik ya kalau kita bisa mengetahui semua catatannya secara komplitnya. Tapi ya ini cukuplah ya. Sudah cukup, apa yang dicatatnya ini cukup untuk menjadi kesaksian bahwa benar Yesus adalah Tuhan. Tuhan juru selamat kita, penebus kita dari segala dosa-dosa kita. Rekan, teman, saudara, tunggu apa lagi? Bagi Anda yang belum mengikuti Yesus, tinggalkan hidup lamamu, tinggalkan keyakinan lamamu, ikuti Yesus. Karena hanya Yesuslah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa
melakukan kebenaran, menemukan jalan menuju hidup yang kekal di surga, di rumah Tuhan Yesus. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Kita sudah selesai dengan Injil Yohanes. Kita sudah membahas Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Sudah lengkap 4 Injil. Di video berikutnya saya akan mulai membuat perikop mengenai sambungan yang berikutnya adalah Kisah Para Rasul. Jadi pastikan Anda subscribe supaya bisa mengikuti terus perikop-perikop dalam channel Satu Perikop Alkitab. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.